잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang minat dan bakat. Yang pertama itu konsep minat dan bakat. Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu yang membuatnya merasa senang, nyaman, dan terdorong untuk melakukannya secara terus-menerus. Minat biasanya berkembang dari pengalaman dan pengaruh lingkungan. Bakat adalah kemampuan bawaan atau potensi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Misalnya seni, matematika, olahraga, atau bahasa. Bakat memungkinkan seseorang untuk belajar dan berkembang lebih cepat di bidang tertentu dibandingkan orang lain. Nah, yang kedua ada faktor minat. Pertama ada lingkungan keluarga, dukungan orang tua. Contohnya itu seperti kebiasaan keluarga, misalnya keluarga suka membaca, bermain musik, dan sebagainya. Dan yang kedua ada lingkungan sosial, yaitu pengaruh teman sebaya. Contohnya seperti dukungan dari guru atau komunitas. Dan yang ketiga ada pengalaman pribadi, seperti pengalaman sukses ataupun kegagalan dalam suatu bidang. Contohnya seperti ketertarikan setelah mencoba hal baru. Nah, dan yang keempat ada media dan informasi. Contohnya itu seperti tayangan televisi, internet, dan media sosial yang membangkitkan rasa ingin tahu. Dan yang seterusnya ada kebutuhan atau harapan pribadi. Contohnya seperti keinginan untuk mencapai suatu atau menjadi seseorang. Mengikuti faktor genetik atau keturunan. Contohnya warisan dari orang tua, misalnya kecerdasan dan kemampuan fisik. Yang kedua, perkembangan otak dan sistem saraf. Contohnya kondisi neurologis yang mendukung kecakapan tertentu seperti musik, logika, dan bahasa. Ketiga, kondisi fisik. Contohnya kesehatan tubuh, kekuatan motorik, dan koordinasi tubuh. Yang keempat, peluang dan latihan. Contohnya kesempatan untuk mengasah potensi seperti pelatihan dan sekolah khusus. Yang kelima, minat yang mendukung bakat. Contohnya bakat sering berkembang lebih cepat jika disertai minat kuat di bidang tersebut. Alat ukur pada minat meliputi wawancara dan observasi. Metode kualitatif ini melibatkan pengamatan perilaku dan percakapan langsung dengan individu. Guru, konselor, atau orang tua dapat mengamati minat siswa melalui partisipasi mereka dalam ekstra kegiatan kurikuler, proyek sekolah, atau hobi. Wawancara memungkinkan eksplorasi lebih dalam tentang preferensi dan alasan di balik pilihan mereka. Contohnya seperti seorang guru bisa melakukan wawancara untuk melibatkan tanya jawab langsung dengan individu atau siswa untuk mengetahui minat mereka. Di sisi lain, guru juga melakukan observasi kepada siswanya secara langsung dalam mengamati perilaku dan aktivitas seseorang siswa agar mengidentifikasi minat yang mungkin terungkap. Alat ukur pada bakat itu Differential Aptitude Test atau DAT, mengukur kemampuan potensial seseorang di berbagai area kognitif seperti kemampuan verbal, numerik, spesial, dan penalaran. DAT misalnya memberikan skor untuk setiap area tersebut yang dapat membantu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan kognitif seseorang. Kesimpulannya adalah minat dan bakat adalah dua komponen penting dalam perkembangan diri dan karir seseorang. Minat memberi motivasi, sedangkan bakat menyediakan kemampuan alami. Mengetahui keduanya sejak dini sangat penting agar seseorang bisa memilih jalur pendidikan dan pekerjaan yang sesuai, sehingga potensi diri dapat berkembang secara optimal dengan alat ukur yang tepat. Minat dan bakat bisa dikenali dan diasah sejak usia muda. 다음에 또 만나요.